Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menggunakan software Magic. Nah, beginilah tampilan awal dari software Magic. Selanjutnya kita itu akan memasukkan data. Nah, di sini datanya sudah disiapkan. Nah, langsung kita klik masukkan ke origin datanya. Oke, di sini datanya kita klik. Setelah itu kita masukkan ke software origin. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa detik. Data akan tampil pada software origin. Nah, inilah tampilan data yang ingin kita analisis dari data XRD. Setelah itu kita klik plot, baru basic 2 dimensi. Setelah itu kita pilih menu lain. Nah, beginilah tampilannya. Di sini kita di bagian X itu di kotak kedua kita nanti checklist, dan terus di bagian Y itu di kotak ketiga kita checklist juga. Setelah itu nanti kita klik OK. Oke, di sini kita klik itu di menu OK di bawah. Setelah itu inilah tampilan grafik dari data yang kita peroleh. Oke, setelah itu kita klik menu analyze. Setelah itu kita klik di bagian baseline. Terus itu kita klik menu yang paling atasnya. Setelah itu akan tampil seperti ini. Setelah itu di sini akan tampil menu seperti ini. Kita langsung oke aja. Setelah kita oke, nah tampilannya akan begini. Nah, sini kita akan setiap grafiknya itu atau puncak setiap grafik itu kita klik 2 kali sampai semua puncak terklik. Oke, setelah itu kita klik setiap puncak pada grafik sampai selesai. Nah, di sini saya percepat karena puncaknya itu lumayan banyak. Nah, setelah itu nanti kita akan menampilkan menu seperti yang ditampilkan pada layar ini. Satu, kita klik di yang bagian bawah ujung ya, sesuai dengan panah kita lihat saja. Setelah itu nah di sini kita tunggu beberapa detik. Nah, kita klik lagi 1 kali sampai datanya muncul. Setelah itu kita tunggu data yang akan ditampilkan pada origin. Setelah itu, nah dari sini inilah data-data yang ditampilkan. Nah, setelah itu kita klik kita oke dulu di sini. Oke, setelah itu di sini ada tampilan. Nah, ini kita perbesar saja untuk hasil data dari grafik tersebut. Nah, datanya itu ada beberapa. Nah, di sini ditampilkan semua dari grafik. Data-datanya itu ada pada tabel yang tampilkan. Nah, ini beberapa tabel hasil dari grafik yang kita buat tadi. Nah, ini ada beberapa. Nanti kita di Nah, di sini saya tampilkan itu persamaan digunakan, itu persamaan the Bayes search. Nah, itu sama dengan B sama dengan K lambda dibagi beta cos theta. Nah, itu tadi rumus yang ingin kita gunakan. Setelah itu di sini saya akan membuka Excel.
Excel. Nah, di sini kita cari dulu. Oke, ini Excel-nya kita buka dulu. Setelah itu dari data tadi yang kita hasilkan, kita masukkan nanti ke Excel. Nah, ini tampilan dari Excel. Kita akan di sini kita akan masukkan data dari origin yang grafik origin tadi yang kita peroleh. Nah, di sini itu kita akan mencari. Nah, di sini itu pada sini kita akan menulis pada kolom pertama kita itu tulis posisi puncak 2 theta. Setelah itu kita atur dulu besarnya kolom. Itu kolom kedua itu untuk kita gunakan itu kita ketik FWHM. Nah, setelah kita klik itu setiap tabel yang 2 tabel yang kita akan gunakan, kita nanti kembali ke origin, software origin. Nah, di software origin itu kan ada data tadi ditampilkan, ada beberapa data. Nah, kita ambil lagi. Nah, di mana data itu yang XC kita blok itu yang kita klik value, kita copy semua data yang dari XC-nya tadi itu kita pindahkan ke Excel di bagian posisi puncak 2 theta. Kita paste. Setelah itu kita kembali lagi ke software origin untuk mengambil data dari FWHM. Nah, di sini itu kita ambil datanya itu di value, kita blok, baru kita copy, baru kita pindahkan ke Excel lagi dari data tersebut. Nah, sini itu di kolom kedua tadi yang FWHM kita paste. Nah, setelah kita masukkan di sini kita akan mencari nilai dari kedua data tersebut dengan menggunakan rumus. Nah, inilah rumus yang akan kita gunakan pada data yang kita peroleh. Setelah itu kita masuk ke Excel lagi. Kita akan tambahkan lagi pada tabel itu ukuran kristal, diameternya itu dengan satuannya itu nanometer. Setelah itu kita masukkan rumusnya itu 0,9 dikali 0,15406, terus dibagi radian, terus dibagi dengan data pertama FWHM, terus dikali cos, terus dikali dengan radian lagi, terus itu dikali lagi dengan data satu dari puncak, terus kita bagi 2, setelah itu kita enter. Nah, itulah data pertama. Setelah itu kita klik lagi data pertama, setelah itu kita blok sampai data terakhir. Nah, inilah tampilannya dari hasil rumus yang kita gunakan. Setelah itu kita akan mencari lagi ukuran rata-rata dari kristal yang kita grafik yang kita peroleh tadi. Nah, setelah itu sini kita blok dulu tabel baru. Nah, tabel barunya itu kita ukir di situ dengan ukuran rata-rata dari data tersebut. Nah, di sini kita menggunakan rumusnya itu sama dengan average. Terus itu kita klik ukuran kristal dari data 1 sampai data terakhir. Setelah itu kita enter dari data yang kita cari rata-ratanya. Nah, setelah itu inilah tampilan dari data ukuran kristal dengan diameter atau nanometernya. Nah, setelah itu inilah tampilannya dari grafik yang data XRD tadi. Jadi itulah tadi data yang saya peroleh. Saya akhirnya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.